Di video ini kita akan menggunakan dari Python Notebook yang sebelumnya. Dan di sini teman-teman bisa runtime dan klik run before, dan di sini saya sedang menunggu hingga seluruh selnya berhasil berjalan. Oke, sekarang kita akan klik yang ini. Dan di sini kita telah melihat bahwa aggregator ini merupakan jawaban dari soal yang telah kita berikan di sini. What's the total of revenue if we succeeded to sell Urban Nest, Sunset Residence, and Grand Harmony? Jadi aggregator ini akan melihat pertanyaannya apa, dan dia akan menyesuaikan untuk memerintah kepada kita untuk kira-kira kita perlu melakukan apa. So misalkan ketika kita ganti di sini, kalau ini kan what's the total of revenue, berarti kita diminta kita perlu untuk menambahkan dari Urban Nest, Sunset Residence, and Green Harmony. Dan misalkan di sini kita juga bisa melakukan misalkan how many houses we have in our listings. Kita tanya di sini. Di sini di result kita akan lihat bahwa jawabannya adalah count. Jadi selain sum ada count. Kan itu akan kita diminta untuk menghitung dari total ini semua. Dan sementara ada satu lagi yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu adalah averages. What's the averages of revenue? Dan kita jalani dan kita akan melihat bahwa nanti agregatornya berupa average. Jadi kita ketahui bahwa at least ada 3, ada average, ada count, dan ada juga sum. Oke, mungkin saya sekarang ingin melakukan seperti ini. Jadi di sini kita tahu bahwa kita bisa membuat sebuah function. Misalkan sini kita buat function misalkan def Q&A mungkin ya. Q&A, lalu kita berikan input berupa pertanyaan atau mungkin kita berikan berupa question. Lalu juga kita berikan datanya seperti ini. Dan selanjutnya untuk ini kita bisa langsung aja taruh questionnya, atau mungkin seperti ini kita ambil TK-nya aja harusnya. Seperti ini, terus kita lakukan seperti ini, dan untuk result kita ambil dari sini. Nah, sini kita akan return aja, return hasilnya TK, dan seharusnya ini cukup. Jadi kita masukin question ke sini dan kita masukin data dari table. Jadi mungkin berarti ini bukan data tapi mungkin table aja, nggak apa-apa. Table. So that's fine. Oke, kita akan taruh di tempat terpisah aja, di sel terpisah. So di sini mungkin kita running, jadi at least kita taruh dari function dari memori. Dan selanjutnya di bawah sini seharusnya kita tinggal bisa menjalankan Q&A aja. Untuk table kita udah ketahui bahwa table di atas ya. Table udah kita ada di sini sehingga kita bisa langsung pakai table yang udah existing aja. Kita telah menaruh variable table soalnya di memori. Dan questionnya mungkin kita bisa what's the pricing of Green Harmony. Kita enter dan seharusnya kita akan melihat resultnya di sini. Kita lihat sum. Oke, mungkin di sini saya akan ingin melakukan agar output dari Q&A ini, function Q&A, untuk mengoutput dari resultnya. So di sini misalkan kita mungkin pertanyaan lebih ini dulu aja, lebih enak. Mungkin di Sunset Residence mungkin ya. Kita akan tambahin what's the pricing of Green Harmony and Sunset Residence. Enter, langsung kita akan mendapatkan 2 pricing di sini, yaitu untuk 2 rumah ini, Green Harmony and Sunset Residence. Selanjutnya kita akan melakukan loop di salesnya. So di sini kita bisa for, lalu di sini harusnya berupa price in TKA. Oh, kita perlu dapat resultnya sini. Kita ambil ininya, kita
masukin sebagai variabel result, dan di sini kita akan kembalikan, mungkin kita belum akan kembalikan terlebih dahulu. Kita seperti dulu aja. In result seperti ini. In result dot cells. Bukan dot cells lagi. Pakai ini tanda pagar cells. Oke, kita lanjut. Dan di sini kita bisa taruh di atasnya berupa sum sama dengan 0 dulu dari starting point ya. Selanjutnya kita tinggal sum aja. Sum sama dengan sum plus price. Seperti ini. Lalu kita akan kembalikan berupa sum-nya. Kita jalanin. Kita coba jalan di sini. Dan selesai kita akan mendapatkan sum dari price dari dua ini, Green Harmony dan Sunset Residence. Tapi kita lihat kelihatannya akan ada error, kita tunggu aja. Oke, di sini saya juga nggak tahu kenapa dia nggak berhenti di error. Coba ketika kita lihat di sini intinya adalah errornya unexpected operand types for plus alias in sama str. Jadi di sini kelihatannya dikarenakan ini ya, price ini masih berupa string, jadi kita bisa kembalikan pakai yang ini. So di sini kita bisa define another function aja. So di sini kita bisa def to in mungkin price to in. Lalu kita tulis price str. Lalu kita return seperti ini. Oh, ini tadi kita belum ini di sini. Yep. Oke, di sini seharusnya benar. So kita bisa kembalikan sini aja. Price to in. Kita paste dari price-nya. Kita jalanin. Selanjutnya kita running lagi di sini. Dan seharusnya kita bisa mendapatkan result dari harga Green Harmony and Sunset Residence. Sini lihat, sini ada error lagi. Oke, ini errornya dikarenakan ini price str. Kita running dan hopefully sekarang semuanya sudah benar. Terus kita mendapatkan sum dari Green Harmony dan Sunset Residence. Ini kita lihat sini, kita coba lihat apakah angkanya benar di sini. So di sini Green Harmony 2 8 8 jadi 10 jadi 9. Ini 6 tambah 3 9. Oke, kelihatannya benar, jadi angkanya segini. Oke, di sini kita mengetahui bahwa Q&A ini hanya berlaku buat sum. Jadi misalkan misalnya kita butuh untuk average atau untuk count, kita perlu untuk yang disebut dengan conditional. Oke, sebelum itu mungkin saya akan di faktor ini, saya akan pindahin ini ke function tersendiri. So di sini kita def sum. Dan di sini kita akan prices, lalu kita akan taruh di sini. Kita return sum. Oke. Selanjutnya kita di sini tulis answer. Kita di sini result sama dengan sum. Sumnya berupa answer cells. Oke, mungkin saya bakal ensure ini running dulu aja, dan kita baru melanjutkan. Dan kita lihat berhasil. So ini ada error. Oh salah, returnnya harusnya berupa result. Kita running kembali. Ini kita lihat hasilnya sepertinya berubah for some reason. Oke, di sini problem dikarenakan harusnya prices. Oke, kita enter dan kita jalan kembali. Oke, sekarang kita bisa menjalankan dari conditionalnya. So conditional itu intinya adalah ketika kita memiliki dua atau lebih dari kondisi yang kita ingin bisa jalankan di dalam sebuah kondisi.
di dalam sebuah misalkan function dan lain sebagainya intinya. Dan di sini kita ingin agar ketika misalkan answer ya AFG alias dia agregator yang melakukan average, maka kita average. Kalau sum dia sum, dan misalkan dia berupa count dia kita meng-count. So mungkin di sini kita akan ini aja dulu aja. So if answer, so mungkin kita lihat dulu untuk reminder bentuk dari agregator seperti apa. Kita print aja answer. Kita jalanin kembali. Kita running di sini dan setelah kita akan dapetin answer dan juga dapetin resultnya. Kita lihat sini. Dan sini agregator sum. So di sini kita lihat bahwa if answer aggregator equals sum, maka kita akan result sama dengan sum seperti ini, dan result mungkin kita akan defaultin aja, jadi resultnya sama dengan 0 defaultnya ya. Sehingga misalkan kita agregator selain sum, untuk sekarang kita akan abaikan, jadi by defaultnya 0. So sini kita bakal coba dulu aja what's the pricing. Oke, di sini kita lihat what's the pricingnya adalah menyuruh untuk di sum, dan misalkan di sini kita ganti what's the average of Green Harmony and Sunset Residence, maka di sini seharusnya nanti akan agregatornya berupa average dan jawabannya berupa 0. Nah, kita lihat hasilnya seperti itu. Oke, mungkin sini saya nih fix ini dulu, the average of pricing between untuk sehingga kita bisa lihat harusnya price yang diambil itu benar, sehingga kita nanti juga ketika execute juga benar. Kita lihat hasil seperti ini. Oke, kita lihat sini bahwa untuk dari conditional itu cukup mudah ya. Kita tinggal if di sini else if. Jadi misalkan ini tidak terpenuhi, misalkan answer agregator ya bukan sum, dan misalkan berarti misalkan average di sini, maka kita bisa elif seperti ini. Lalu kita ganti dari sum ini menjadi average. Dan kita pastikan sama huruf besar semua, dikarenakan di sini huruf besar semua. Oke, lanjut kita akan di sini result, dan kita perlu buat dari functionnya. Dan untuk average harusnya cukup mudah. Kita bisa def average prices, lalu count sama dengan 0. Oke, di sini sebenarnya ada cara untuk kita bisa dapetin length dari sebuah list, cuma teman-teman bisa cari tahu sendiri aja, dan kita bakal fokus ke yang lebih sulit mungkin ya. Cuma at least kita bisa belajar lebih banyak. Oke, di sini for price and prices, ini count plus count sama dengan count plus 1, lalu kita sum masih sama, kita pakai sum yang ini. Kita juga bisa, atau kita juga bisa lakukan seperti ini. Jadi sum result sama dengan sum kurung prices. Seharusnya bisa seperti ini. Sehingga kita bisa di sini return count sum result dibagi dengan count. Oke, kita coba running. Oke, di sini perlu ini dulu, kita function average tadi. Oke, average dari answer cells. Oke, kita jalankan, dan seharusnya misalkan kita benar, kita akan lihat bahwa ini harusnya menjadi average dari kedua pricing dari Green Harmony and Sunset Residence, dan kita lihat bahwa katanya berhasil. Oke, di sini kita tahu bahwa ada satu agregator berupa count. Cuma untuk sekarang kita bisa dengan seperti dulu aja mungkin. Else result sama dengan 0. Jadi apa itu else? Jadi intinya adalah misalkan dia tidak memenuhi dari satupun kondisi di atas ini. Ini kondisi ini bisa apa aja ya? Jadi kondisi ini misalkan teman-teman lihat, misalnya kita lakukan seperti ini. Kondisi itu adalah ketika
Misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Misalkan seperti ini. Kita tahu hasil resultnya adalah true, alias benar. Oh, sorry. Hasil seperti ini sama dengan. Kita close dan kita rerun. Kita run lagi. Kita lihat saja true. Nah, ini dia adalah ketika ini true. Jadi true, kalau misalkan di Python itu true-nya T-nya besar. Ketika ini true, jadi misalkan kita ganti ini, jadi dia bakal ngecek answer agregator sama dengan sum, sama dengan. Jadi dia ini adalah untuk pengecekan, jadi logical operationnya dengan seperti itu. Jadi misalkan ini true, misalkan ini isinya adalah sum dan ini sama dengan sum, misalkan ini true karena ini sama dengan ini, maka dia bakal lanjut ke sini. Jadi ini bisa dibilang nanti akan berubah menjadi ini di behind the scene-nya. Kalau lebih seperti itu. Dan misalkan ini false, maka dia akan lanjut ke sini. Dan misalkan ini false, dia akan lanjut ke sini. Jadi misalkan ini false, lalu di sini true, maka dia akan ambil sini dan dia akan mengabaikan sisanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan mengambil salah satu aja. Oke, lanjut. Kita mungkin langsung aja sini elif answer count. Kita akan ambil dari ini ganti count. Lalu untuk count kita bisa lakukan, jadi kita bisa ganti ini def count prices count sama dengan 0. Kita ambil yang ini. Again, kalau misalkan list cara untuk bisa menghitung jumlah item di list, harusnya di Python ada cara yang lebih mudah daripada ini. Cuma ini sekali lagi untuk agar teman-teman bisa lebih banyak dipelajari. So, di sini kita count. Di sini kita bisa melakukan seperti ini aja berarti ya. Count dalam kurung prices. Lalu di sini kita bisa langsung sum prices. Kita hapus semuanya dan kita bisa semudah ini. Oke, di sini sum dibagi count menjadi average dan seharusnya semuanya benar. Kita tinggal ganti aja ini jadi count. Kita lakukan seperti ini. Dan kita akan jalankan agar ini masuk dalam memori. Dan mungkin jelas nama function ini bebas, mau sum, mau tambah, mau average diganti menjadi rata-rata dan lain sebagainya, itu bebas. Dan sini ketika kita lakukan seperti itu, maka kita bisa ganti di sini. Mungkin kita lihat, oke, sini udah berubah. So kita bisa ganti ini menjadi how many listing that we have. Seharusnya nanti kita akan diminta token count dan seharusnya kita bisa lihat countnya di sini. So di sini kita lihat bahwa kita meng-count jumlah dari ini semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 rumah yang kita miliki di listing ini. Dan kita lihat hasilnya benar menjadi 5. Oke, kita akan tutup video kita kali ini dengan menggunakan Gradio. Jadi Gradio ini untuk mempermudah ketika kita bikin user interface, terutama ketika kita menggunakan machine learning dan lain sebagainya, ketika kita ingin mendemo ke orang lain ya. Jadi misalkan kita ingin memberikan demo kepada orang lain, maka orang lain bisa menggunakan melihat dari Gradio apps kita dan mereka tinggal otak-atik. Dan di sini kita langsung quick start aja di sini. Kita langsung lihat caranya seperti ini. Dan di sini kita tinggal tambahkan. Jadi tanda seru di sini, ini kita lihat bahwa pip install Gradio. Maka tanda seru di sini adalah untuk memberitahukan bahwa ini menggunakan command yang bukan Python. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, ini menggunakan bash namanya. Ini adalah ini bukan Python, jadi bukan sintaks dari Python, tapi sintaks yang teman-teman bisa lakukan di bash. So di sini kita lanjutkan aja, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, selanjutnya mungkin saya perlu memberitahukan quick aja, misalnya tadi saya mau reset dari runtime, tapi kita nggak terlalu penting untuk itu. Kita lanjutkan dulu aja. Dan di sini kita lihat bahwa kita bisa from transformers, import pipeline, import pandas. Jadi di sini ada dua cara dari mengimport tadi modul, dan sebenarnya ada lebih daripada ini. Ada
import pipeline as dan sebagainya, cuma kita tidak akan terlalu membahasnya lebih detail di sini. Intinya adalah sini adalah from transformers, berarti kita memiliki mode transformers. Jadi ini yang kita baru install dari package transformers. Kita yang mengambil hanya bagian pipeline-nya aja. Dan sini adalah kalau misalkan ini adalah import pandas secara keseluruhan. Dan ini kita memberikan initial kepada yang kita import. Ini kurang lebih ini library dan pembahasannya tidak akan kita detailkan hari ini. Intinya kita langsung aja sini untuk import gradio sgr seperti ini. Dan kita jalanin aja, kita running. Dan di sini kita akan lihat beragam cara untuk kita melakukannya. Dan satu hal yang paling mudah adalah menggunakan gr.interface di sini, dan kita akan klik untuk lakukan itu sekarang. Oke, kita akan lanjut ke bawah sini sehingga kita bisa dapetin kurang lebih. Kita menaruh di bawah sini aja setelah kian yang kita udah buat. Dan di sini kita akan mengetik gr.interface. Dan kalau misalkan Ctrl Enter, harusnya dia akan teman-teman melakukan Ctrl Enter di sini, harusnya dia akan trigger dari autocomplete, jadi kita bisa lebih enak ketika ngetiknya. Dan gr.interface kita akan lakukan seperti ini. Lalu kita akan memberikan nama function di sini Q&A. Lalu kita memberikan inputs. Oke, di sini saya perlu running lagi, cuma nggak masalah. So inputsnya di sini berupa teks. Lalu outputs, saya cek dulu namanya outputs juga teks. Oke, di sini saya akan running semua. Oke, mungkin sebelum melanjutkan saya akan sedikit menjelaskan bahwa ini akan menjadi modul interface. Jadi mungkin saya akan lakukan seperti dulu ya. Teman-teman lebih clear, saya akan taruh di sini interface sama dengan, dan mungkin kita taruh sini aja langsung interface.launch, dan kita running aja. Terus nanti kita akan dapetin sebuah interface yang bisa kita pakai. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini ada error expected two arguments for function. Dan receive one di function Q&A, dia expect-nya 2 argumen, dan karena kita lihat bahwa ini emang expect-nya 2 argumen. Nah, sementara di sini pada input ini sebenarnya hanya bisa menerima satu. Jadi di sini akan memapping, dia teks ini akan memapping. Jadi di sini dia akan menghasilkan ke interface berupa teks yang kita otak-atik sini. Dan dia akan memapping isi dari value dari ini ketika kita input nanti ke functionnya. Nah, problemnya adalah misalkan dia ini isinya yang kita input cuma teks doang, maka berarti dia cuma satu argumen. Dan sehingga kita bisa ganti ini menjadi, kita hapus yang ini sehingga kita menerima hanya satu argumen aja. Di sini kita run. Lalu di sini seharusnya karena kita sini table ya. Di table ini harusnya mau mengambil variabel yang ada di memori yang memiliki nama table. So seharusnya ini aman kayak gini aja. Dan di sini kita akan jalan lagi interface-nya. Di sini kita akan lihat, kita akan launch. Kita akan tunggu. Oke, sekarang function dari Q&A ini hanya menerima satu argumen dan akan menghasilkan output berupa satu teks. Oke, kita akan langsung aja sini. Misalnya kita copy dari question ya, kita akan copy aja sini. So kita copy sini. Lalu kita pas ke sini, kita submit, dan seharusnya nanti kita akan mendapatkan output berupa 5. Kita balik lagi, misalkan kita coba yang pertanyaan lain yaitu average. Sini kita copy dan kita paste ke sini, dan kita lihat harusnya ini akan mendapatkan average of revenue. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, misalkan teman-teman mengarah ke Gradio lalu klik docs di sini dan teman-teman klik ini, seharusnya teman-teman bisa melihat dari beragam komponen yang teman-teman bisa lakukan. Di sini mungkin yang cocok untuk output ini adalah berupa number ya. Jadi kita akan menggunakan number aja.
Dan kita bisa klik shortcut sini dan kita lihat bahwa interface string shortcut number. So di sini kita tinggal ganti outputsnya menjadi number. Mungkin at least nggak terlalu beda, tapi ya teman-teman bisa coba pelajari aja, lihat-lihat. Di sini juga ada yang teman-teman ingin bikin chatbot, maka teman-teman juga bisa. Kita lihat simple as that, dan nanti demosnya akan loading di sini dan teman-teman harusnya melihat bentuk seperti chatbot di sana. Nah, kita akan fokus di sini dulu. Dan kita kembali lagi, kita ambil salah satu, kita copy dan kita paste, kita submit, dan kita lihat bahwa kita berhasil membuat sebuah interface yang at least cukup menarik untuk mendisplay apa yang telah kita pelajari. Dan di sini juga kita lihat bahwa teman-teman jika ingin belajar, di sini banyak banget ada beragam hal, komponen yang teman-teman bisa otak-atik, dan kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini.